يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على حي الحمد لله ثم الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الرحمة وشهر المغفرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فيا معاشر الجماعة، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رمضان أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. الحديث. Sidang Jumat Masjid Baitul Hamdi yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah, senantiasa diberkahi Allah, dengan senantiasa kita bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Insya Allah hidup kita akan diberkahi Allah, barakah maslahah fid din wad dunya wal akhirah. Jamaah sekalian rahimakumullah, tanpa terasa sudah hampir pertengahan Ramadan kita lalui. Jamaah sekalian, mungkin ada sedikit terbesit dalam hati kita sebuah pertanyaan: sudah seberapa lezatkah iman kita? Sudah seberapa barakahkah hidup kita? Sudah seberapa banyak kita mentransformasi nilai-nilai Ramadan di dalam kehidupan kita? Sementara jemaah sekalian, Ramadan adalah sebuah waktu yang berjalan dengan sunnatullah, yang bagaimanapun akan berjalan terus sehingga akan melewati kita, dan belum ada jaminan tahun depan kita akan berjumpa kembali. Jemaah sekalian, untuk itu jemaah, tidak ada salahnya senantiasa kita bermuhasabah. Benar-benar Ramadan ini harus bermakna dalam kehidupan kita, harus bisa memberikan sebuah perubahan secara signifikan di dalam segala aspek kehidupan, baik dalam konteks pribadi
yang menjadi soleh dan kuat, yang pada akhirnya juga harus menjadi pribadi yang soleh secara sosial. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, Imam Baihaqi dan Ibnu Huzaimah dengan beberapa sanad yang berbeda, yang intinya bahwa syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Hadis ini jamaah sekalian, kalau boleh saya katakan adalah sebuah rangkuman resume perjalanan Ramadan awal hingga akhir, yang ternyata adalah sebuah klasifikasi sekaligus merupakan sebuah klasmen. Apakah kita menjadi klasmen juara sementara 10 hari pertama, atau mungkin menjadi minimal babak semifinal 10 hari yang kedua, atau bahkan yang sangat kita harapkan adalah itqun minan nar, terbebas dari siksa api neraka, yang notabene adalah grand final, sehingga benar-benar menjadi manusia fitri yang dilahirkan dalam keadaan suci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan nanti kembali kepada Allah juga dalam keadaan suci, yakni husnul khatimah. Jamaah sekalian rahimakumullah, implementasi hadis ini jamaah sekalian, bahwa 10 hari yang pertama ini mengajarkan kepada kita betapa banyak rahmat Allah yang diberikan kepada kita, berupa syahrul barakah, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, bahkan dibelenggu setan-setan durjana, sehingga begitu mudahnya para jamaah kaum muslimin sedunia menunaikan ibadah-ibadah Ramadan secara bersama-sama dengan gegap gembira, dengan berbagai macam rangkaian aktivitas yang tiada henti dalam satu harinya. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, dalam satu sisi secara vertikal memang ini rahmat Allah, tapi di sisi yang lain jamaah sekalian, kita harus mentransformasi nilai rahmat Allah di dalam kehidupan kita. Kalau Allah saja memberikan rahmat kepada hambanya, bahkan bersifat Rahman Ar-Rahim, jangankan kepada orang yang beriman, seluruh makhluknya tidak pernah satu pun terlewat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah sekalian, secara kepribadian kita ambil nilai-nilai Rahman Rahimnya Allah ini, agar kita senantiasa menumbuh kembangkan kasih sayang kepada sesama kita. Dalam hadis yang begitu jelas, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Silahkan kalian berkasih sayang, bertoleransi, bergotong royong antar sesama, maka Allah pun akan mencurah limpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Dan itulah hakikat taqwa Allah sebagai ending dan output ibadah Ramadan itu sendiri jamaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, bukankah Allah menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Sebagai kaum muslim harus menjadi sosok yang rahmatan lil alamin. Benar-benar memahami perbedaan adalah sebuah keniscayaan, tapi kebersamaan adalah merupakan suatu kewajiban. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, separuh yang kedua yaitu wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan 10 hari yang kedua dari Ramadan adalah penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita pungkiri jamaah sekalian, ada satu hadis yang potongan pertama dengan redaksi yang berbeda tapi endingnya sama. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan, man yaqumu fi lailatul qadri fi Ramadan, endingnya sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebuah jaminan dari Allah jamaah sekalian, manakala kita berpuasa Ramadan, beraktivitas, beribadah, kalau boleh saya mengambil kata-kata almarhum Prof. Romrawi yang menyampaikan bahwa dalam kaitan maqam Ramadan bukan sekedar beribadah tapi beraktivitas, seluruh amalan-amalan kita termasuk panjenengan yang kerja di kantor, ini adalah maqam Ramadan. Aktivitas di kantor-kantor kita, di tempat-tempat aktivitas kita jamaah sekalian di bulan suci Ramadan,
Kemudian pada akhirnya mayyaqumu fi lailatul qadri fi Ramadan, menghidupkan malam qadar di bulan suci Ramadan, maka puncaknya sama, pasti akan mendapatkan jaminan ampunan Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini menggambarkan betapa Allah Maha Pengampun, Ghafurur Rahim, selalu digandengkan oleh Allah. Bahkan kemudian kita harus menjadikan nilai maghfirah Allah ini dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti satu sama lain pernah berdosa, bersalah, bahkan kita pun demikian jamaah sekalian. Sehingga di Al-Quran surah Al-Imran 134, wal 'afina 'anil nas, karakteristik orang yang bertakwa buah dari bulan puasa, hendaknya kita saling bermaafan. Wal 'afina 'anil nas, tidak segan-segan kita minta maaf kepada sesama manusia. Dan ketika ada sesama kita minta maaf kepada kita, kita pun dengan ringannya memaafkan mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga akan terjalin sebuah kerukunan, kebersamaan, memahami sebuah perbedaan. Tidak semua orang sama dengan kita, jamaah sekalian. Sesempurna-sempurna manusia, sedikit pun pasti ada kekhilafannya. Salah-salahnya seseorang pasti sedikit pun ada juga kesempurnaan dan kebaikannya. Tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, maka yang terakhir, separuh terakhir dari 10 hari yang terakhir Ramadan adalah itqum minan nar. Jadi kalau kita jamaah sekalian sudah mendapatkan rahmah Allah, mendapatkan maghfirah Allah, maka secara otomatis insya Allah akan terbebas dari siksa api neraka. Bahkan sebelumnya Rasulullah sudah bersabda dalam hadis yang merupakan dhaif tapi bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk memotivasi amal kita jamaah sekalian. Man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Selagi panjenengan bergembira, semangat Ramadan itu sudah diharamkan jasad kita dari siksa api neraka. Apalagi benar-benar panjenengan mengarungi bahtera kehidupan di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan dengan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pasti insya Allah Allah jamin panjenengan adalah ahli-ahli surga. Bahkan dalam hadis yang lain disediakan pintu khusus spesial buat yang puasa Ramadan, yaitu namanya pintu Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa Ramadan, sehingga setelah selesai semua masuk, tertutuplah pintu tersebut. Ini menggambarkan jamaah sekalian bahwa Allah saja membebaskan hambanya, sekalipun kita mungkin banyak dosa jamaah sekalian. Allah membebaskan itu, maka ini merupakan garis pembelajaran kepada kita, ibrah kepada kita. Barang siapa dalam satu hadis sahih riwayat Muslim yang kemudian membantu sesamanya, melepaskan problematika tetangganya, saudaranya, temannya, maka nanti di akhirat akan dilepaskan masalah-masalah siksaan di akhiratnya jamaah sekalian. Bahkan di dalam hadis yang lain secara panjang lebar Rasul juga mengatakan, innallaha fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah itu senantiasa menolong hambanya dengan syarat dan ketentuan berlaku, hambanya juga pandai menolong kepada sesamanya. Maka hadis ini menggambarkan bahwa 10 hari terakhir terbebas dari api neraka ini juga kita harus membebaskan urusan-urusan kita yang mungkin akan berurusan kepada orang lain, atau sebaliknya orang lain yang mungkin ada urusan dengan kita, barangkali patut kiranya kita ulurkan tangan-tangan indah untuk membantu mereka. Disinilah jamaah sekalian, maka ibadah puasa ini ternyata belum sah, belum sempurna sebelum kita keluarkan zakat fitrah. Zakat adalah sebuah pemberian kepedulian kepada sesama kita. Fitrah adalah mensucikan diri kita dari berbagai macam sifat-sifat dan karakter tercela. Rasulullah bersabda, inna zakatal fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Bahwa zakat fitrah ini diwajibkan bagi orang yang berpuasa untuk membersihkan pribadi-pribadi yang buruk, akhlak-akhlak yang mazmumah, yang tercela, menuju akhlak yang terpuji. Dalam konteks ilmu tasawuf ada 3 ta jamaah sekalian.
Tahalli, kosongkan hati kita dari karakter buruk. Kemudian tahalli, kita hiasi, kita ganti dengan a'malul qulub, ya, amal-amal hati, ikhlas, ridho dan sebagainya. Lalu kemudian tajalli, layaklah kita kemudian berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Layaklah kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa berdekatan dengan yang maha suci sementara kita kotor, jamaah sekalian. Untuk itu dengan Ramadan ini diharapkan seperti hadis Rasulullah dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa ini milikku kata Allah dan aku saja yang bisa membalasnya, saking tak terhingganya nilai pahala di sisinya. Untuk itu jamaah sekalian, layakkanlah diri kita untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ridha terhadap tatanan tuntunan Allah, dengan ridha dan kemudian diridhai Allah, maka kita layak menjadi hamba Allah yang pada akhirnya masuk surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والمشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا معاشر الحاضرين أوصيكم وإياي من أهل المتقين كقوله تعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمؤمنين ونجنا من مصائب الدنيا والدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمؤمنين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والشدائد والمحن وجميع الأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا وخصوصا جوا تيمور يا الله، من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل السلامة وأهل الصحة والعافية. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتدرسنا وقراءتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في حياتنا بحياة طيبة وأمتنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر